Holder. Jangan tempel ke engine. Voice. Satu suara perempuan. Indonesia dewasa. Narator tunggal. Saran. Engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 to B3 kamsedi. B4 tense menanjak. B5 tegas marah. B6 hangat atur manual. Badan teks tidak menyertakan tag. Tempel di bawah garis ini. Suamiku tertawa kecil di atas panggung gala itu. Yakin sudah merampas semuanya dariku. Rumah, harta. Bahkan kedua anakku. Ia pikir aku hanya perempuan rumahan yang lemah dan mudah dibuang. Namun wajah pengacaranya berubah pucat saat aku menarik satu map tipis dari dalam tasku. Akulah pemilik sah dari jantung perusahaan yang membesarkannya. Halo. Sahabat cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan supaya kanal ini terus tumbuh. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Renata Mahardika. Usiaku 35 tahun. Dulu aku seorang arsitek perangkat lunak. Sudah 10 tahun aku menjadi istri. Dan 7 tahun terakhir, aku mengubur keahlianku di balik tumpukan piring kotor dan jadwal antar jemput anak. Malam itu berbeda dari hari-hariku yang biasa. Cermin di kamar utama memantulkan sosok yang nyaris tak kukenali. Aku mengenakan gaun panjang berwarna abu mutiara. Sederhana, tetapi rapi. Sudah lama sekali aku tidak berdandan seperti ini. Biasanya cermin itu hanya merekam aku dalam daster katun yang memudar atau kaos rumah dengan noda minyak yang sulit hilang. Tapi malam ini ada perayaan besar. Gali, suamiku, baru saja membawa perusahaannya melantai di bursa. Perusahaan teknologi yang ia dirikan dari nol, katanya. Malam itu ada gala besar di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman. Seluruh investor dan wartawan diundang. Aku menatap pantulan diriku. Wajahku lelah, tapi mataku masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama kupendam. Gale masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia mengenakan jas hitam rancangan desainer. Aroma parfum mahal menusuk hidungku. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu mendengus. Gali berkata dingin, "Kamu mau ikut dengan gaun seperti itu? Memalukan." Aku menelan ludah. Ini gaun terbaik yang aku punya. Mas, sudahlah. Kamu di rumah saja. Jaga anak-anak, katanya, sambil membetulkan dasi di depan cermin. Menggeser bayanganku ke pinggir. Aku terdiam. Sudah lama aku terbiasa dengan kalimat seperti itu. Padahal dulu, akulah yang menemaninya begadang. Akulah yang menulis baris demi baris kode saat ia masih belum punya apa-apa. Tapi itu kisah lama. Kisah yang bahkan ia sendiri sudah berpura-pura lupa. Aku duduk di tepi ranjang setelah ia pergi. Suara mobilnya menjauh di halaman. Aku menatap langit-langit. Mari kuceritakan dari awal bagaimana aku sampai di titik ini. 12 tahun lalu, aku dan Gali bertemu di sebuah perusahaan rintisan kecil. Aku lulusan teknik informatika. Otakku tajam untuk hal-hal yang rumit. Galih pandai bicara, pandai meyakinkan orang. Kami seperti dua kepingan yang saling melengkapi. Saat itu kami punya sebuah ide. Sebuah sistem pintar untuk memprediksi pola belanja pengguna. Aku yang merancang seluruh kerangka teknisnya. Galih yang mencari pemodal. Sebelum kami menikah, ada satu hal yang kulakukan. Karena aku tahu betul nilai dari sebuah karya. Aku mendaftarkan paten atas sistem itu. Atas namaku sendiri, Renata Mahardika. Aku juga menandatangani akta pendirian sebagai salah satu pendiri. Saat itu Gali hanya tertawa. Gali berkata santai waktu itu. Untuk apa repot-repot? Ren, toh nanti kita satu keluarga. Semua jadi milik bersama. Aku hanya tersenyum. Tidak ada salahnya rapi sejak awal. Mas, aku tak tahu. Kalimat itu kelak akan menyelamatkan seluruh hidupku. Kami menikah setahun kemudian. Modal kami hanya cinta. Tak ada perjanjian apapun soal harta. Aku tak pernah berpikir sejauh itu. Setahun setelah menikah, aku hamil anak pertama, Bima. Kandunganku bermasalah.
Dokter menyuruhku banyak istirahat. Galih memintaku berhenti bekerja. Galih membujukku dengan lembut waktu itu. Istirahatlah di rumah, Ren. Biar aku yang urus perusahaan. Kamu fokus jaga kandungan. Aku menurut. Aku percaya padanya. Aku menyerahkan semua urusan operasional kepadanya. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku berhenti datang ke kantor. Lama-lama namaku menghilang dari ruang rapat. Galih bilang itu untuk menyederhanakan urusan administrasi. Aku percaya saja. Tahun demi tahun berlalu. Lahir Bima. Lalu Naila, anak keduaku. Aku tenggelam dalam dunia popok, bubur, dan demam malam hari. Sementara itu, perusahaan kecil kami tumbuh menjadi raksasa. Sistem yang dulu kurancang menjadi tulang punggungnya. Galih menjadi terkenal. Wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis. Orang memujinya sebagai jenius muda. Tak ada satupun yang menyebut namaku. Aku menjadi bayangan, arsitek yang bersembunyi di balik punggung suaminya. Aku tidak keberatan awalnya. Aku pikir kami satu tim. Apa yang menjadi miliknya adalah milikku juga. Aku bahagia melihatnya sukses. Tapi, kesuksesan mengubah seseorang. Atau mungkin, kesuksesan hanya membuka topeng yang selama ini ia kenakan. Galih mulai pulang larut. Ia mulai jarang menyentuh makanan yang kumasak. Ia mengeluh tentang penampilanku. Tentang caraku bicara. Tentang betapa aku tidak lagi sepadan dengannya. Aku mencoba memperbaiki diri. Aku ikut kelas memasak. Aku merapikan diri. Tapi semakin aku berusaha, semakin ia menjauh. Lalu muncul nama itu di rumah kami. Vania. Awalnya hanya nama yang ia sebut sambil lalu. Vania ini. Vania itu. Direktur operasional baru di perusahaannya. Muda, pintar. Lulusan luar negeri. Aku tak menaruh curiga. Sampai suatu malam, aku menemukan pesan di ponselnya yang lupa ia kunci. Aku tidak akan menceritakan isi pesan itu. Cukup kukatakan. Malam itu duniaku runtuh dalam diam. Tanganku gemetar memegang ponsel itu. Tapi aku tidak berteriak. Aku tidak menangis di depannya. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Lalu aku masuk ke kamar anak-anak. Kupandangi wajah Bima dan Naila yang tidur pulas. Malam itu, aku belajar satu hal. Air mata tidak akan mengembalikan apapun. Yang bisa menyelamatkanku hanyalah kepala yang dingin. Aku mulai memperhatikan segalanya dengan lebih waspada. Aku mencatat dalam diam. Aku belajar kembali tentang dunia yang dulu kutinggalkan. Tapi sebelum aku siap, badai itu datang lebih cepat. Suatu pagi, kartu ATM-ku ditolak di kasir minimarket. Aku malu di depan antrean panjang. Aku mengembalikan susu dan roti kerak. Aku pulang dan menelpon bank. Petugas bank memberitahuku bahwa rekening bersama kami telah diubah. Aku tidak lagi punya akses. Galih telah memindahkan semua dana ke rekening pribadinya. Malam itu, aku bertanya padanya. Galih hanya menjawab tanpa menoleh dari laptopnya. Galih berkata datar, mulai sekarang, aku yang atur keuangan. Kamu cukup minta kalau butuh. Itu lebih rapi. Aku terdiam. Mulai hari itu, aku harus meminta uang seperti seorang pengemis di rumahku sendiri. Tapi malam itu, ia belum tahu apa yang sedang kupersiapkan diam-diam. Beberapa hari kemudian, datang giliran kedua. Aku punya satu laptop tua. Di dalamnya, tersimpan catatan-catatan lamaku. Rancangan awal sistem yang dulu kubuat. Itu satu-satunya hartaku yang tersisa. Pagi itu, 2 orang dari kantor Galih datang ke rumah. Mereka membawa surat. Katanya laptop itu adalah aset perusahaan. Mereka harus menariknya kembali. Aku menolak. Aku bilang itu laptop pribadiku. Tapi mereka memaksa. Galih menelpon dan bicara dengan suara dingin. Galih berkata lewat telepon, serahkan saja, Ren. Jangan bikin masalah. Itu memang milik perusahaan. Aku menyerahkannya dengan tangan gemetar. Aku merasa mereka mencabut akar terakhirku. Aku tidak tahu. Justru karena itulah, aku akhirnya mencari arsip yang jauh lebih kuat. Lalu, ibu mertuaku datang. Bu Sukma. Ibu Galih. Pindah ke rumah kami dengan alasan ingin dekat cucu. Tapi sejak hari pertama, ia memperlakukanku seperti pembantu. Bu Sukma menatapku tajam di dapur. Renata, kamu ini istri tidak tahu diri. Galih bekerja keras. Kamu cuma di rumah. Pantas dia bosan. Aku menahan diri.
Saya mengurus anak-anak, Bu. Mengurus anak itu bukan prestasi. Semua perempuan bisa, sahutnya tajam. Puncaknya datang seminggu kemudian. Bu Sukma menyuruhku pindah dari kamar utama. Katanya kamar itu terlalu bagus untuk perempuan sepertiku. Ia menyuruhku tidur di kamar belakang, kamar yang dulu disiapkan untuk asisten rumah tangga. Aku memandang Galih, berharap ia membelaku. Tapi ia hanya diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Malam itu, aku memindahkan barang-barangku sendiri. Tapi mereka tak tahu. Aku sedang menghitung mundur, Mbak Yanti. Asisten rumah tangga kami menangis melihatku. Ia membantuku membawa barang. Ia berbisik bahwa ia tahu siapa aku sebenarnya. Ia satu-satunya orang di rumah itu yang masih memanggilku dengan hormat. Penghinaan berikutnya terjadi di depan umum. Galih mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakan rencana melantai di bursa. Banyak tamu datang. Aku diminta menyiapkan makanan, lalu disuruh masuk ke dapur. Di tengah pesta, Vania datang. Perempuan itu mengenakan gaun merah yang mencolok. Ia berjalan langsung ke arah Galih dan menggandeng lengannya di depan semua tamu. Seolah dialah nyonya rumah ini. Aku berdiri di ambang dapur dengan nampan di tangan. Mataku bertemu mata Vania. Ia tersenyum miring ke arahku. Senyum kemenangan yang memuakan. Vania menghampiriku sambil berbisik. Masakanmu enak, Mbak. Cocok jadi juru masak. Biar urusan Mas Galih aku yang temani. Nampan di tanganku nyaris jatuh. Tapi aku menahannya. Aku tersenyum tipis. Di dalam. Aku mencatat satu nama lagi dalam daftar yang sedang kususun. Para tamu mulai berbisik. Beberapa menatapku dengan iba. Beberapa lagi pura-pura tidak melihat. Malam itu, aku menjadi badut di rumahku sendiri. Aku bertahan demi anak-anak. Aku selalu berpikir, demi Bima dan Naila, aku akan bertahan. Tapi ternyata justru anak-anak yang akan mereka jadikan senjata berikutnya. Suatu sore, Galih memanggilku ke ruang kerjanya. Di mejanya ada setumpuk dokumen. Ia menyodorkannya kepadaku. Galih berkata tenang, aku sudah ajukan gugatan cerai, Ren, dan aku akan ambil hak asuh Bima dan Naila. Dadaku seperti dihantam palu. Apa? Kamu mau merebut anak-anakku? Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya rumah. Pengadilan tidak akan memberikan anak pada perempuan tanpa apa-apa, katanya dingin. Aku menatapnya tak percaya. Aku ibu mereka. Galih, aku yang melahirkan. Aku yang membesarkan mereka. Itu tidak cukup di mata hukum, jawabnya sambil tersenyum. Lebih baik kamu terima saja. Aku akan beri kamu uang. Pergi dari hidup kami. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala berputar. Tapi di sudut hatiku ada sesuatu yang mulai menyala. Bukan air mata. Sesuatu yang lebih panas dari itu. Penghinaan berikutnya adalah yang paling kejam. Malam itu hujan turun deras. Bu Sukma dan Galih bersepakat mengusirku dari rumah. Katanya, supaya proses perceraian lebih lancar kalau aku tidak ada di rumah. Mereka mengemasi koperku. Mereka meletakkannya di teras. Bima dan Naila menangis memanggilku dari balik jendela. Tapi Bu Sukma menahan mereka. Galih membuka pintu pagar. Pergilah. Ren, cari tempat tinggal sendiri. Kalau kamu masih punya harga diri. Aku berdiri di bawah hujan. Air membasahi seluruh tubuhku. Aku menyeret koper menjauh dari rumah yang dulu kubangun dengan tanganku sendiri. Aku menoleh sekali, melihat wajah anak-anakku menempel di kaca jendela. Saat itu, hatiku hancur berkeping-keping. Tapi di antara kepingan itu, satu tekad mengeras seperti baja. Aku akan kembali. Dan saat aku kembali, aku tidak akan datang sebagai perempuan yang lemah. Aku menumpang di rumah seorang teman lama malam itu. Aku duduk di kamar kecil yang ia pinjamkan. Aku menatap koperku yang basah. Esok paginya, aku mulai bergerak. Aku teringat satu nama, Pak Wibowo. Dulu beliau dosen pembimbingku di kampus. Beliau bukan hanya ahli teknologi, tapi juga seorang yang mendalami hukum kekayaan intelektual. Kini, beliau membuka kantor konsultan hukum kecil. Aku mencari alamatnya. Aku menemuinya keesokan harinya. Kantor Pak Wibowo sederhana. Sebuah ruko kecil yang penuh tumpukan berkas. Beliau mengenaliku langsung. Wajahnya berubah prihatin saat mendengar ceritaku. Aku menceritakan semuanya. Tentang sistem
yang kurancang, tentang paten yang kudaftarkan sebelum menikah, tentang akta pendirian yang kutandatangani. Pak Wibowo terdiam sejenak, lalu matanya berbinar seperti seorang yang baru menemukan celah mematikan. Pak Wibowo berkata pelan, "Renata, kalau yang kamu katakan benar, kamu sedang memegang senjata yang jauh lebih besar dari yang kamu kira." "Maksud Bapak, ayo ikut saya. Kita cek pangkalan data sekarang juga." Kami pergi ke kantornya. Beliau menyalakan komputer dan masuk ke situs basis data resmi pemerintah. Jemarinya menari di atas papan ketik. Beliau mengetik namaku. Renata Mahardika. Tahun pendaftaran. Kategori sistem perangkat lunak. Layar berkedip sejenak. Lalu muncul sebuah data digital yang jelas. Nomor pencatatan paten. Judul sistem. Pemegang hak. Renata Mahardika. Status masih berlaku. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu namaku. Karya itu masih milikku secara hukum. Pak Wibowo memutar kursinya menghadapku. Wajahnya serius, tapi matanya menyala. Pak Wibowo berkata tegas, "Renata, Gali membangun seluruh kerajaannya di atas tanah milikmu, tanpa lisensi tertulis darimu. Ini kamu daftarkan sebelum kalian menikah. Lalu, apa artinya itu? Pakistan. Ini namanya harta bawaan, sepenuhnya milikmu. Tidak bisa diganggu-gugat oleh suami. Kalian tidak punya perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya. Tidak ada. Kami menikah hanya bermodal cinta." Beliau menepuk meja dengan semangat. "Gali mungkin bisa mengusirmu dari rumah. Ia mungkin bisa memblokir kartumu. Tapi ia lupa satu hal. Jantung perusahaannya ada di tanganmu. Tanpa izinmu, seluruh produk yang ia jual selama ini adalah pelanggaran berat." Aku tertegun. Selama ini aku merasa kerdil. Aku merasa hanya butiran debu di sepatu Gali. Tapi ternyata akulah tanah tempat ia berpijak. Jika aku bergerak, ia akan runtuh. Apa yang harus kita lakukan? Pakistan. Pak Wibowo tersenyum. Kita biarkan dia merasa menang dulu. Biarkan dia semakin sombong. Biarkan dia menghinamu sepuasnya. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya nanti. Beliau berdiri dan mengulurkan tangannya. "Mulai hari ini, saya bukan dosenmu lagi. Saya pengacaramu. Kita akan ambil kembali anak-anakmu, dan kita akan ajarkan mantan suamimu arti sesungguhnya dari kata sepadan." Aku menyambut jabat tangan itu dengan erat. Genggamanku kuat, tidak lagi lemah seperti perempuan yang tadi pagi menangis di kursi tamu. Aku berkata, "Mantap! Terima kasih, Pakistan. Saya siap berperang." Hari-hari berikutnya, kuhabiskan untuk menyusun ulang hidupku. Pak Wibowo membantuku menyewa kamar kos sederhana di pinggir kota. Aku membeli laptop bekas dengan uang tabungan terakhirku. Lalu, aku mulai mengingat kembali, mengetik kembali, membangkitkan kembali keahlian yang selama 7 tahun kukubur dalam diam. Ternyata otakku belum tumpul. Jari-jariku masih ingat caranya menari di atas papan ketik. Malam demi malam, aku begadang, mengumpulkan arsip lama dari surel-surel yang dulu pernah kukirim. Setiap rancangan awal, setiap baris pertama dari sistem itu, semua kusimpan rapi. Pak Wibowo mengajariku satu hal penting. Dalam perang hukum, yang menang bukan yang paling keras berteriak, tapi yang paling rapi menyimpan bukti. Aku mengumpulkan 3 hal. Pertama, sertifikat paten asli atas namaku. Kedua, akta pendirian yang menunjukkan aku sebagai salah satu pendiri. Ketiga, jejak digital yang membuktikan bahwa akulah perancang sistem inti perusahaan itu. Saat aku menyusun ulang hidupku, sebuah berita sampai ke telingaku. Gali akan menggelar konferensi pers besar untuk mengumumkan ekspansi perusahaannya. Acara itu terbuka untuk wartawan dan tamu undangan. Aku memutuskan datang, bukan untuk membuat keributan, tapi untuk melihat sendiri sejauh mana ia berani. Aku berdiri di barisan belakang ruangan. Aku mengenakan pakaian sederhana, nyaris tak terlihat di antara para tamu mewah. Di atas panggung, Gali bicara dengan penuh percaya diri. Ia menyebut dirinya satu-satunya otak di balik kesuksesan perusahaan. Tak sekalipun ia menyebut namaku. Lalu, seorang wartawan bertanya tentang awal mula sistem inti perusahaan itu. Gali tersenyum bangga. Ia berkata bahwa ia merancang semuanya seorang diri, dari nol.
tanpa bantuan siapapun. Aku mendengar kebohongan itu dengan dada bergemuruh. Setiap baris kode dalam sistem itu lahir dari tangan dan otakku. Tapi ia mengakuinya sebagai miliknya sendiri di depan puluhan kamera. Saat acara usai, Fania melihatku di barisan belakang. Ia menghampiriku dengan senyum mengejek. Wah, ada juga yang datang. Kukira kamu sudah lupa jalan ke dunia orang sukses, katanya pelan. Agar hanya aku yang dengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis. Di dalam hatiku, aku mencatat tanggal ini. Aku menyimpan rekaman pernyataan Galih yang mengaku sebagai pencipta tunggal sistem itu. Kelak, pengakuan itu justru akan menjadi tali yang menjeratnya sendiri. Ia tidak tahu. Ia baru saja memberiku bukti dengan sukarela. Aku pulang malam itu dengan langkah ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tahu semakin tinggi ia menyombongkan diri, semakin keras nanti ia akan jatuh. Dalam diam, aku juga menemukan satu hal yang tak kuduga. Tidak semua orang di perusahaan itu berpihak pada Galih, salah seorang karyawan lama yang dulu pernah bekerja denganku di masa-masa awal. Diam-diam menghubungiku. Namanya Pak Darmawan. Ia kepala bagian teknis yang sudah belasan tahun mengabdi. Ia tahu betul siapa perancang asli sistem itu. Ia muak melihat Galih mengklaim semua kerja keras orang lain. Pak Darmawan menemuiku di sebuah kedai kopi kecil yang sepi. Ia membawa sebuah map. Pak Darmawan berkata pelan, Bu Renata, saya tidak bisa diam saja. Saya tahu sistem ini karya Ibu. Ini saya bawakan beberapa dokumen internal. Mungkin berguna untuk Ibu. Aku menerima map itu dengan tangan bergetar. Kenapa Bapak mau membantu saya? Karena kebenaran harus berdiri. Bu, saya sudah terlalu lama melihat ketidakadilan ini. Lagi pula, Pak Galih sudah mengubah perusahaan ini menjadi tempat yang busuk. Banyak karyawan yang resah. Map itu berisi catatan rapat lama, jejak revisi sistem yang menunjukkan namaku sebagai perancang awam, serta beberapa surel internal yang membuktikan kontribusiku. Itu menjadi lapisan bukti tambahan yang memperkuat posisiku. Aku berterima kasih pada Pak Darmawan. Aku berjanji, jika kelak aku memegang kendali, aku akan membangun kembali perusahaan itu menjadi tempat yang adil, tempat di mana kerja keras setiap orang dihargai, sementara aku menyusun bukti. Pak Wibowo menyelidiki sisi lain. Beliau punya seorang kenalan yang ahli menelusuri arus keuangan. Dari penelusuran itu, kami menemukan sesuatu yang lebih busuk dari yang kubayangkan. Galih ternyata tidak hanya berselingkuh. Ia juga menggunakan dana perusahaan untuk membeli sebuah apartemen mewah. Apartemen itu ia atasnamakan Fania. Itu bukan lagi soal rumah tangga. Itu sudah masuk ranah pidana. Penggelapan dana perusahaan. Aku menatap dokumen itu dengan dingin. Selama ini ia menyebutku tidak punya kontribusi. Padahal ia menggerogoti perusahaan yang dibangun dari karyaku. Untuk perempuan, simpanannya. Pak Wibowo mengingatkanku untuk bersabar. Kita belum keluarkan kartu ini. Renata, kita simpan dulu. Biarkan dia maju ke meja perceraian dengan penuh percaya diri. Baru kita jatuhkan. Aku mengangguk. Aku belajar menahan amarah, mengubahnya menjadi kesabaran yang dingin. Di sela-sela persiapan itu, ada malam-malam yang berat. Aku tinggal sendirian di kamar kos sempit. Lampunya temaram. Hanya ada suara kipas angin tua dan detak jam dinding yang menemani. Aku mencoba menelpon anak-anakku. Tapi setiap kali yang menjawab adalah Bu Sukma. Ia langsung memutus sambungan begitu mendengar suaraku. Beberapa kali nomorku bahkan diblokir. Suatu malam, Bima berhasil menelponku diam-diam memakai ponsel temannya. Suaranya berbisik takut. Ia bilang, ia merindukanku. Ia bilang, Naila sering menangis di malam hari mencari pelukanku. Aku menahan tangis di ujung telepon. Aku tidak boleh menambah beban di pundak anak kecil itu. Aku hanya berkata, Bunda sayang Bima. Bunda sayang Naila. Sebentar lagi, kita kumpul lagi. Bunda janji. Sambungan terputus tiba-tiba. Mungkin ada yang memergokinya. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Malam itu, aku tidak tidur. Tapi air mataku tidak lagi membuatku lemah. Justru sebaliknya, setiap tetesnya mengeraskan tekadku. Aku kembali duduk di depan laptop bekasku. Aku menulis baris demi baris
kode untuk menyegarkan kembali kemampuanku. Aku menyusun dokumen demi dokumen. Aku belajar lagi tentang hak kekayaan intelektual dari buku-buku yang dipinjamkan Pak Wibowo. Perlahan, perempuan yang dulu menangis di bawah hujan itu menghilang. Di tempatnya, lahir kembali seorang Renata yang lain. Renata yang tahu nilai dirinya sendiri. Hari mediasi perceraian akhirnya tiba. Gedung pengadilan pagi itu terasa dingin dan sibuk. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah suram. Aku duduk di bangku tunggu di koridor. Aku mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Pakaian paling rapi yang kupunya. Di sebelahku, Pak Wibowo duduk tenang sambil membaca berkas. Kehadirannya memberiku sedikit rasa aman di tengah badai. Tak lama, langkah kaki mantap terdengar dari ujung lorong. Aroma parfum mahal yang kuhafal menyeruak lebih dulu. Galih datang. Ia mengenakan setelan jas abu rancangan desainer. Jam tangan seharga mobil melingkar di pergelangannya. Rambutnya tertata rapi. Ia tampak seperti model majalah bisnis. Bukan seperti lelaki yang baru saja mengusir istri dan memisahkan anak dari ibunya. Di belakangnya, berjalan dengan sepatu hak tinggi. Vanya. Perempuan itu mengenakan gaun kerja yang modis. Tas bermerek menggelayut di lengannya. Ia duduk di bangku tunggu, tepat di seberangku. Saat mata kami bertemu, Vania menyunggingkan senyum miring. Lalu, ia sibuk dengan ponselnya, seolah keberadaanku tak lebih penting dari sebuah notifikasi. Galih melewatiku tanpa menoleh. Ayo, cepat selesaikan ini. Waktuku berharga, katanya. Lalu masuk ke ruang mediasi. Aku dan Pak Wibowo menyusul masuk. Di dalam, seorang mediator perempuan parubaya sudah menunggu di balik meja bundar. Ruangan itu sempit dan menyesakan. Mediator itu membuka dengan suara lembut. Selamat pagi, Bapak Galih. Ibu Renata, tujuan mediasi ini adalah mencari titik temu. Siapa tahu rumah tangga ini masih bisa diselamatkan. Langsung saja ke intinya. Potong Galih kasar. Ia bersandar di kursinya dengan kaki disilangkan. Menatapku merendahkan. Saya tidak ada niat rujuk. Keputusan saya final. Istri saya ini tidak kompeten sebagai pendamping. Apalagi sebagai ibu. Tanganku mengepal di bawah meja. Tidak kompeten. Selama 10 tahun, aku mengurus segalanya. Galih, dari kamu belum punya apa-apa sampai sekarang. Itu masa lalu. Renata, jangan hidup di masa lalu, katanya sambil mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. Sekarang, mari bicara realistis. Aku orang yang murah hati. Meski kamu tidak punya kontribusi apa-apa, aku tetap mau memberimu pesangon. Ia mengeluarkan buku cek dari saku jasnya. Ia menulis sebuah angka dengan cepat, merobeknya, lalu menggesernya ke hadapanku dengan ujung jari. Aku melirik angka itu. 75 juta rupiah untuk orang lain. Mungkin itu besar, tapi dibanding kerajaan yang ia bangun dari karyaku, itu hanya remah. Galih tersenyum sinis. Ambil itu, tanda tangani surat cerai. Lepaskan hak asuh, lalu pergi dari hidup kami. Anggap saja itu hadiah perpisahan dariku. Pak Wibowo hendak bicara, tapi aku menyentuh lengannya. Aku ingin menjawab sendiri. Aku menatap Galih lurus. Jadi, menurutmu, 10 tahun pernikahan dan 2 anak hanya bernilai 75 juta. Lebih dari cukup untuk perempuan tanpa keahlian sepertimu, jawabnya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak menyentuh kertas cek itu. Aku mendorongnya kembali ke arahnya dengan satu jari. Simpan uangmu, Galih. Aku tidak butuh. Ia mengerutkan dahi. Tampak terkejut karena aku tidak langsung menyerah. Tapi ia cepat menutupinya dengan tawa. Sombong sekali untuk perempuan yang tidur di kamar kos. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pengadilan. Pengacaraku akan menghancurkanmu di sana. Kamu tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Aku berdiri. Sampai jumpa di pengadilan. Galih. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakangku, kudengar Galih mendengus dan berkata pada Vania bahwa aku hanya menunda kekalahan yang sudah pasti. Ia tidak tahu, aku justru sedang menariknya ke perangkap yang kususun rapi. Pak Wibowo menggandengku keluar. Di lorong, beliau berbisik. Bagus sekali, Renata. Kamu menahan diri dengan sempurna. Biarkan dia datang ke sidang dengan penuh percaya diri. Di sanalah kita keluarkan semuanya. Aku mengangguk.
Di luar gedung, matahari mulai meninggi. Aku menarik napas dalam. Perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Selama menunggu hari sidang, ada satu luka yang paling sulit kutahan. Bukan soal harta, bukan soal rumah, tapi soal anak-anakku. Galih tidak mengizinkanku menemui Bima dan Naila. Setiap kali aku datang ke rumah, Bu Sukma mengusirku dari pagar. Katanya, anak-anak tidak butuh ibu yang sudah dibuang. Suatu sore, aku menunggu di dekat sekolah Bima. Aku ingin sekedar melihatnya dari jauh. Saat lonceng pulang berbunyi, Bima keluar, wajahnya murung. Ia tidak lagi seceria dulu. Aku memanggilnya pelan. Ia menoleh, lalu berlari ke arahku. Ia memelukku erat-erat. Bima berbisik sambil menangis. Bunda, kenapa Bunda pergi? Bima kangen masakan Bunda. Hatiku remuk mendengarnya. Bunda tidak pergi. Nak, Bunda sedang berjuang untuk kembali. Bunda janji. Ayah bilang, Bunda tidak sayang Bima lagi. Aku menggenggam wajahnya. Itu tidak benar. Bima, Bunda sayang kamu dan Naila lebih dari apapun di dunia ini. Sebentar lagi kita akan bersama lagi. Percaya sama Bunda, ya. Ia mengangguk dengan mata berkaca. Lalu mobil jemputan dari rumah Gali datang. Bima harus pergi. Aku melihat tangannya melambai dari balik jendela, sampai mobil itu menghilang di tikungan. Sore itu aku berdiri sendirian di trotoar, tapi air mataku sudah berubah menjadi bahan bakar. Mereka boleh merampas rumahku, mereka boleh merampas hartaku, tapi tidak dengan anak-anakku. Untuk mereka, aku akan melawan sampai titik darah penghabisan. Aku kembali ke kamar kos. Aku menelpon Pak Wibowo malam itu. Aku berkata bahwa aku sudah siap. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi belas kasihan. Beliau menjawab dengan tenang. Bagus. 3 hari lagi sidang. Kita akan tunjukkan pada dunia siapa Renata Mahardika yang sebenarnya. Hari sidang tiba. Ruang sidang itu lebih besar dari ruang mediasi. Hakim duduk di kursi tinggi. Di sisi kanan, Galih duduk bersama pengacaranya. Seorang lelaki berjas mahal yang terkenal sering memenangkan kasus orang kaya. Fania duduk di bangku pengunjung, lagi-lagi dengan senyum congkaknya. Aku duduk di sisi kiri bersama Pak Wibowo. Aku mengenakan blazer sederhana berwarna gelap. Tenang, rapi, tidak gemetar. Sidang dibuka. Pengacara Galih bicara lebih dulu. Ia menggambarkan klienku sebagai perempuan tak berdaya, tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, tanpa tempat tinggal. Ia berkata bahwa demi kesejahteraan anak, hak asuh harus jatuh kepada Galih yang mapan. Galih duduk dengan dagu terangkat. Sesekali ia melirikku dengan tatapan menghina. Ia begitu yakin akan menang. Lalu, giliran Pak Wibowo bicara. Beliau berdiri perlahan. Suaranya tenang, tapi setiap kata terdengar jelas. Pak Wibowo berkata, Yang Mulia, pihak penggugat menggambarkan klien saya sebagai perempuan tanpa apa-apa. Izinkan saya meluruskan. Klien saya, Ibu Renata Mahardika, bukan perempuan tanpa apa-apa. Justru sebaliknya. Galih mengerutkan dahi. Pengacaranya mulai gelisah. Pak Wibowo melanjutkan. Yang Mulia, saya ingin mengajukan bukti pertama. Beliau membuka sebuah map. Beliau mengeluarkan selembar sertifikat resmi, lalu menyerahkannya pada hakim. Ini adalah sertifikat paten atas sebuah sistem perangkat lunak. Sistem yang menjadi produk utama dan tulang punggung perusahaan milik penggugat. Sertifikat ini terdaftar atas nama klien saya, Renata Mahardika. Dan perhatikan tanggalnya. Yang Mulia, paten ini didaftarkan 2 tahun sebelum kedua pihak menikah. Suasana ruangan berubah. Hakim mengangkat alis. Pengacara Galih meraih dokumen itu, membacanya dengan tergesa. Lalu, wajahnya memucat. Galih berdiri. Itu tidak mungkin. Itu sistem perusahaanku. Pak Wibowo menoleh padanya dengan tenang. Maaf, Bapak Galih. Secara hukum, sistem itu bukan milik perusahaan Anda. Sistem itu milik pribadi klien saya. Karena didaftarkan sebelum pernikahan. Statusnya adalah harta bawaan, sepenuhnya milik istri. Tidak bisa diganggu-gugat oleh suami, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya. Dan kita semua tahu, perjanjian itu tidak pernah ada. Wajah Galih berubah putih pasi. Keringat mulai membasahi dahinya. Tawa sombongnya lenyap. Pak Wibowo belum selesai.
Artinya, Yang Mulia, selama bertahun-tahun, perusahaan penggugat menggunakan sistem milik klien saya tanpa lisensi tertulis, tanpa izin, tanpa membayar royalti sepeser pun. Itu adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sangat berat. Klien saya berhak menuntut seluruh keuntungan yang dihasilkan dari sistem itu sejak hari pertama. Ruang sidang riuh. Wartawan yang hadir mulai mencatat dengan cepat. Fania yang tadi tersenyum, kini terlihat panik. Ia menggenggam tasnya erat-erat. Galih berusaha bicara. Yang Mulia, ini hanya teknis administrasi. Kami suami istri. Semua ini milik bersama. Pak Wibowo menggeleng. Tidak, Bapak Galih. Harta bawaan tidak pernah menjadi milik bersama. Itu sudah jelas diatur dalam hukum. Lalu Pak Wibowo menatapku. Beliau memberiku anggukan kecil. Inilah saatnya kartu terakhir. Yang Mulia, ada satu bukti lagi yang ingin kami ajukan. Bukti ini berkaitan dengan alasan sebenarnya di balik perceraian ini. Beliau membuka map kedua. Beliau mengeluarkan setumpuk dokumen keuangan. Ini adalah catatan aliran dana dari perusahaan penggugat. Dari catatan ini terlihat jelas bahwa sejumlah besar dana perusahaan telah dialihkan untuk membeli sebuah apartemen mewah. Apartemen itu diatasnamakan seorang perempuan bernama Fania, direktur operasional perusahaan sekaligus. Maaf, saya harus mengatakannya. Simpanan dari penggugat. Seluruh ruangan terkesiap. Mata semua orang beralih ke Fania. Perempuan itu berdiri dengan wajah ketakutan. Fania berteriak, "Itu bohong. Apartemen itu hadiah." Pak Wibowo menatapnya dingin. Hadiah dari dana perusahaan. Ibu, itu namanya penggelapan. Dan itu sudah masuk ranah pidana, bukan lagi urusan rumah tangga. Galih jatuh terduduk di kursinya, tubuhnya gemetar. Lelaki yang tadi pagi begitu angkuh, kini tampak seperti rumah kartu yang runtuh. Aku menatapnya dari seberang ruangan. Tidak ada lagi rasa takut di dadaku. Tidak ada lagi rasa kerdil. Aku melihat ke matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dialah yang menunduk lebih dulu. Galih bangkit dari kursinya dengan susah payah. Wajahnya yang tadi angkuh kini basah oleh keringat. Ia menatapku, mencoba mencari sisa belas kasihan di mataku. Galih berkata dengan suara gemetar, "Renata, kita bisa bicara baik-baik. Kamu istriku. Kita bisa selesaikan ini di dalam keluarga." Aku menatapnya tenang. Tidak ada lagi getaran di dadaku. Keluarga. Kamu menyebut keluarga sekarang. Galih, di mana kata itu saat kamu mengusirku di bawah hujan? Di mana kata itu saat kamu menyuruhku tidur di kamar pembantu? Di mana kata itu saat kamu merebut anak-anakku? Ia terdiam. Tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Kamu tidak pernah menganggapku keluarga. Lanjutku. Pelan. Kamu menganggapku alat. Saat aku berguna, kamu pakai. Saat kamu kira tak berguna, kamu buang. Tapi kamu lupa satu hal, Galih. Alat yang kamu buang ternyata adalah pondasi yang menyangga seluruh bangunanmu. Pengacaranya mencoba menyela, tapi hakim mengangkat tangan. Seluruh ruangan hening. Hanya suaraku yang terdengar. Aku tidak datang ke sini untuk balas dendam, kataku. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang memang milikku. Anak-anakku, karyaku, dan harga diriku yang selama ini kamu injak-injak. Galih jatuh kembali ke kursinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lelaki yang dulu kupuja, kini hanya seonggok penyesalan. Aku menoleh ke arah Fania yang duduk pucat di bangku pengunjung. Perempuan itu tak lagi tersenyum. Tasnya yang mahal kini terlihat seperti beban yang ingin ia buang. Saat matanya bertemu mataku, ia menunduk. Ia tahu kapal yang ia tumpangi sedang tenggelam. Hakim mengetukkan palu untuk menenangkan ruangan. Sidang diskors. Tapi semua orang di ruangan itu sudah tahu siapa yang sebenarnya memegang segalanya. Di luar ruang sidang, pengacara Galih mendekatiku. Ia menawarkan perdamaian. Ia berkata, kliennya bersedia menyerahkan hak asuh anak, menyerahkan rumah, dan menarik seluruh gugatan, asalkan aku tidak melanjutkan tuntutan pelanggaran paten dan penggelapan. Aku menatapnya tenang.
Lalu aku menjawab, hak asuh anak dan rumah itu memang sudah hakku, bukan tawar-menawar. Soal tuntutan pidana penggelapan, itu bukan keputusanku lagi. Hukum yang akan bicara. Pengacara itu terdiam. Ia tahu, kali ini ia kalah telak. Hari-hari setelah sidang itu mengalir cepat, seperti bendungan yang jebol. Semua yang selama ini kutahan, akhirnya mengalir deras. Pengadilan memutuskan hak asuh Bima dan Naila jatuh kepadaku. Rumah yang dulu mengusirku, kini kembali menjadi milikku. Galih bahkan tidak punya pijakan untuk membantah. Karena seluruh dasar kekayaannya berdiri di atas karya yang menjadi milikku secara hukum. Pak Wibowo membantuku mengambil alih kendali atas lisensi sistem itu. Perusahaan yang dulu dibanggakan Galih, kini harus bernegosiasi denganku jika ingin terus menggunakan produk intinya. Para investor yang tadinya mengeluh-elukan Galih, kini berbalik mencariku. Mereka baru sadar siapa otak sebenarnya di balik perusahaan itu. Aku tidak menghancurkan perusahaan itu. Itu bukan tujuanku. Aku justru mengambil alih kemudi dan memperbaikinya. Banyak karyawan yang dulu setia, akhirnya tahu kebenarannya. Mereka menyambutku dengan hormat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, namaku kembali disebut. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai Renata Mahardika, sang perancang. Aku mengangkat Pak Darmawan menjadi kepala bagian teknis yang sesungguhnya dihargai. Aku membentuk aturan baru. Setiap karya, setiap ide dicatat atas nama penciptanya. Tidak ada lagi orang yang bekerja dalam bayang-bayang seperti aku dulu. Para karyawan yang dulu tertekan, kini bekerja dengan tenang. Perusahaan itu perlahan menjadi tempat yang sehat. Mbak Yanti, asisten rumah tangga yang dulu membantuku saat aku diusir, kini kuangkat menjadi pengurus rumah yang kupercaya sepenuhnya. Ia menangis haru saat aku berterima kasih atas kebaikannya di masa-masa tergelapku. Sementara aku bangkit, Galih jatuh. Kasus penggelapan dana itu berlanjut ke ranah pidana, tanpa perusahaan, tanpa nama baik. Galih kehilangan segala niwan. Para investor menarik diri. Rekan bisnis menjauh. Lelaki yang dulu menghiasi sampul majalah kini menjadi bahan gunjingan. Fania pergi lebih dulu. Saat melihat Galih tak lagi punya uang dan kuasa, perempuan itu menghilang tanpa jejak. Apartemen mewah yang dulu jadi sumber kebahagiaannya disita sebagai barang bukti. Ternyata cinta yang ia dengungkan hanya setipis lapisan emas pada perhiasan murah. Aku mendengar kabar bahwa Galih pindah ke sebuah kontrakan kecil. Utangnya menumpuk karena gaya hidupnya yang dulu. Lelaki yang dulu menghinaku sebagai perempuan tanpa keahlian, kini tak punya apapun untuk dibanggakan. Tapi karma belum berhenti di situ. Suatu siang, asistenku mengabari ada tamu yang memaksa ingin bertemu. Katanya penting. Siapa? Tanyaku sambil tetap membaca laporan. Ibu Sukma, mantan mertua ibu. Tanganku terhenti. Ibu mertuaku. Perempuan yang dulu menyuruhku tidur di kamar pembantu. Yang dulu menyebutku istri tidak tahu diri. Aku menarik napas panjang. Suruh masuk. Pintu terbuka. Bu Sukma masuk dengan langkah ragu. Ia tidak lagi terlihat angkuh. Wajahnya lebih tua. Rambutnya tak lagi tertata rapi seperti dulu. Ia membawa sebuah rantang makanan di tangannya. Renata. Sapanya pelan. Suaranya bergetar. Silakan duduk, Bu. Kataku sopan, tapi tanpa kehangatan berlebih. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa melupakan hinaan-hinaannya. Ia duduk di tepi kursi, memegang rantang itu erat. Ibu bawakan opor ayam kesukaanmu. Dulu kamu suka, kan? Terima kasih. Letakkan saja di meja, jawabku datar. Ada perlu apa ibu datang ke kantor saya? Saya cukup sibuk. Bu Sukma mulai menangis. Renata, tolong Galih. Dia sekarang sakit-sakitan. Dia tinggal di kontrakan sempit. Utangnya banyak. Dia depresi. Kamu sekarang kaya raya. Perusahaan ini dulu juga dirintis Galih. Bagilah sedikit. Atau setidaknya cabut tuntutan penggelapan itu. Kasihan dia. Renata. Dia anak ibu satu-satunya. Aku menatap perempuan tua itu. Ada rasa iba di hatiku. Tapi prinsipku tetap teguh. Bu, kataku lembut
tapi tegas. Galih bukan anak kecil. Dia lelaki dewasa berusia hampir 40 tahun. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Soal harta, saya tidak menuntut. Itu sudah cukup baik, tapi soal penggelapan dana untuk membeli apartemen perempuan lain, itu urusan hukum pidana. Saya tidak bisa campur tangan. Tapi, Renata, dan soal uang, potongku pelan. Saya sudah membuat tabungan pendidikan untuk Bima dan Naila. Masa depan cucu ibu aman. Tapi saya tidak akan memberi sepeser pun uang tunai ke tangan Galih. Saya tidak mau uang itu dipakai untuk hal yang sia-sia lagi. Kalau Galih mau makan, suruh dia bekerja. Pekerjaan jujur apapun lebih terhormat daripada hidup dari hasil mengkhianati orang. Bu Sukma terdiam. Ia tahu. Ia tak bisa lagi mendebatku. Wibawaku sekarang berbeda. Aku bukan lagi menantu yang bisa ia injak-injak. Baiklah, maafkan ibu. Renata, ucapnya lirih. Sebelum pamit pergi dengan langkah gontai. Sepeninggal ibu mertua. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Aku menatap kota dari ketinggian. Aku teringat malam saat aku diusir. Menyeret koper di bawah hujan. Rasanya seperti kehidupan orang lain. Seperti kisah seseorang yang sudah lama berlalu. Sore itu aku pulang lebih awal. Mobilku memasuki halaman rumah yang kini kembali menjadi milikku. Tidak ada lagi suasana dingin dan kaku di sini. Begitu aku membuka pintu, aroma kue coklat yang baru kupanggang pagi tadi masih menyambutku. Aku memang sibuk, tapi aku selalu menyempatkan diri untuk anak-anak. Bima dan Naila berlari dari ruang tengah. Bima membawa kertas ulangan. Bunda, lihat. Bima dapat nilai 100. Serunya bangga, hebat. Anak siapa dulu? Dong. Pujiku sambil mencium pipinya. Anak Bunda Renata. Sang perancang hebat, jawab Bima sambil tertawa. Bima sekarang tahu cerita yang sebenarnya. Bahwa ibunya lah yang merancang sistem yang dulu dibanggakan ayahnya. Ia bangga dan sering bercerita pada teman-temannya bahwa ibunya seorang perancang perangkat lunak yang hebat. Naila memelukku dari samping. Bunda, jangan pergi-pergi lagi, ya. Aku berlutut dan memeluknya erat. Tidak. Sayang, Bunda tidak akan kemana-mana lagi. Bunda di sini bersama kalian selamanya. Malam itu, setelah makan malam dan membacakan dongeng untuk Naila, aku duduk di balkon kamar utama. Kamar yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan. Kini sudah kuubah total. Dindingnya kucat warna krem hangat. Perabotnya kuganti baru. Tidak ada lagi jejak masa lalu di sini. Pak Wibowo meneleponku sebentar untuk memberi kabar. Galih resmi divonis bersalah dalam kasus penggelapan dana perusahaan. Ia harus menjalani hukuman. Keadilan akhirnya tegak. Aku menutup telepon dan menatap langit malam yang bertabur bintang. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku merasakan kedamaian yang sejati. Kebahagiaan ternyata bukan tentang memiliki suami seorang CEO. Bukan tentang menjadi istri seorang pejabat penting. Kebahagiaan adalah memiliki kendali atas hidupmu sendiri. Kebahagiaan adalah bisa melihat anak-anakmu tumbuh tanpa rasa takut. Kebahagiaan adalah mengetahui bahwa kamu mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Bahkan setelah dunia mencoba merobohkanmu. Aku, Renata, pernah menjadi arsitek bayangan. Aku bersembunyi di balik punggung suamiku selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, aku telah keluar dari bayang-bayang itu. Aku adalah arsitek bagi kehidupanku sendiri. Dan fondasi yang kubangun kali ini tidak akan pernah runtuh. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia memilih diam. Dan jangan pernah merasa aman saat membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Mereka mengubur keahlian dan impian demi keluarga. Mereka dianggap lemah, padahal merekalah tiang yang menyangga rumah. Jika kalian salah satunya, ingatlah, nilaimu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk bersinar kembali. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Galih. Mereka lupa siapa yang menemani saat mereka belum punya apa-apa. Mereka kira kesuksesan adalah hasil tangan mereka sendiri. Padahal di belakang mereka
Ada seseorang yang berkorban dalam diam. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma, yang baru menyadari nilai seorang menantu setelah semuanya terlambat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk bangkit atau memilih untuk tenggelam. Aku memilih bangkit. Dan aku tidak pernah menyesalinya. Aku masuk kembali ke kamar anak-anak. Aku mengecup kening Bima dan Naila yang tertidur pulas. Disinilah surgaku, dipelukan anak-anakku, dan dalam harga diri yang telah kutemukan kembali. Terima kasih, sahabat cerita, sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.